感情也不用这么惨烈吧？果然是绝世美人，难怪男儿都为你痴狂。 Nihao para senior, balik lagi sama Bang Dai nih cuy. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya cuy. Di chapter sebelumnya, kabar duka dari puncak bambu besar akhirnya disampaikan ke semua ketua puncak. Para ketua puncak dan tetua langsung datang semua ke puncak bambu besar. Lu Sueci yang datang ke sana nyariin Xiaofan. Ternyata Xiaofan udah pergi. Sampai-sampai Lu Sueci bingung nyari Xiaofan kemana. Itu anak kan lagi kena mental. Takutnya kenapa-napa kan? Ya udahlah, kita lanjut aja ke chapter 212. Tapi sebelum lanjut, minimal like dulu dong. Terus subscribe kalau senior berkenan. Ya udah, kita gaskan aja ke alur ceritanya. Cerita berawal di Gunung Qingyun, puncak bambu kecil yang telah tiada. Biarlah ia pergi. Segala yang ada di langit dan di bumi, waktu tidak akan pernah berhenti untuk siapapun. Sejak kembali dari puncak bambu besar, Wen Min dan Lu Sueci tidak pernah beristirahat. Selalu setia berada di sisi Guru Sui Wei. Setelah tertidur lelap dalam kesedihan, saat ia terbangun lagi, meski wajahnya masih diliputi duka, rona di pipinya sedikit membaik. Wen Min dan Lu Sueci pun menghela nafas lega. Guru Sui Wei menatap wajah kedua murid yang penuh kelelahan, lalu menghela nafas menyuruh mereka pulang untuk beristirahat. Wen Min dan Lu Sueci masih ragu, namun ketika guru mereka berkata untuk memanggil Xiao Shi dan yang lainnya untuk menemaninya, barulah mereka mengiyakan. Namun saat hendak keluar, Guru Sui Wei tiba-tiba memanggil Lu Sueci kembali. Setelah pintu ditutup, Lu Sueci melangkah mendekat lalu berkata, "Guru, ada apa?" Guru Sui Wei menatapnya sejenak, lalu mengeluarkan sepucuk surat dari dalam jubahnya dan meletakkannya di atas meja. Lu Sueci menunduk dan memandang. Di atas amplop itu tertulis beberapa kata. Untuk kakak senior Sui Wei, dibaca pribadi. Dengan tulisan yang indah dan rapi, Guru Sui Wei berkata pelan, "Ini dari bibi guru Sumu, ditinggalkan sebelum ia wafat. Bisa dibilang, ini surat wasiatnya. Kemarin saat aku ke puncak bambu besar, Song Daren yang memberikannya padaku." Lu Sueci pun terkejut. Guru Sui Wei melanjutkan dengan suara sendu. Dalam surat ini, ia menyampaikan beberapa hal. Pertama, dia memintaku menjaga Tianling Er. Kedua, karena puncak bambu besar kekurangan murid berbakat, ia ingin aku membantu mengurusnya. Guru Sui Wei berhenti sejenak, lalu memandang Sueci. Ia berkata, yang terakhir, ia mengajukan lamaran pernikahan untuk muridnya, Song Daren dan Zhang Xiaofan padaku. Tubuh Lu Sueci bergetar, memandang gurunya dengan tatapan terperanjat. Guru Sui Wei tersenyum pahit, matanya kembali tertuju pada surat itu. Tatapannya mengandung rasa sakit dan kerinduan. Setelah lama terdiam, ia berkata lirih, "Apalagi yang bisa kukatakan? Setelah masa berkabung ini lewat, semuanya akan aku terima." Guru Sui Wei melanjutkan, "Perkara Wen Min tidak terlalu rumit, tapi untukmu masih banyak rintangan. Meski aku setuju, jalannya tidak akan mudah." Lu Sueci menahan air mata. Ia mengangguk pelan. Guru Sui Wei yang tampak lelah berkata, "Sudah, kau cukup tahu saja, pergilah." Lu Sueci mengangguk lalu berjalan keluar perlahan. Keheningan menyelimuti aula bambu kecil. Tatapan Guru Sui Wei kembali ke surat itu. Ia lama menatapnya, lalu meraihnya dan mengeluarkan selembar kertas di dalamnya. Matanya mengikuti baris demi baris tulisan yang indah itu hingga sampai bagian terakhir yang berbunyi, "Kakak senior, menjadi saudara kakak senior di 3 kehidupan adalah keberuntungan. Adik juniormu ini tidak berbakat. Puluhan tahun hidup dengan keras kepala dan kebodohan. Pasti kakak senior menganggapku bodoh, menggelikan, dan menyedihkan. Aku berlutut berlinang air mata, berpamitan padamu. Semoga di kehidupan mendatang kita dapat bertemu lagi, bersama memandang bulan di menara yang tinggi, di antara gunung hijau dan rumpun bambu yang basah oleh air mata."
Di bawah tulisan itu masih ada noda basah, seperti tetesan air mata yang sudah mengering. Guru Suiwei meletakkan surat itu dan menutup mata. Air matanya mengalir di pipinya. Isak tangis yang tertahan bergema di dalam aula bambu kecil. 没日没夜的苦修，身子如何经受得住啊？ Cerita beralih di kota Heyang. Zhang Xiaofan berdiri tertegun, menatap Zhou Yixian dan yang lainnya. Tatapannya sempat berhenti sejenak pada Jin Ping-er, sebelum akhirnya tertuju pada wajah Xiao Huan. Wajah Xiao Huan memerah lalu berkata, "Tuan muda, kau baik-baik saja?" Jin Ping-er yang mendengar nada suara Xiao Huan berbeda sekali dibandingkan saat berbicara dengannya tadi. Segera mengernyit, ia melirik ke arah Xiao Huan. Zhang Xiaofan mengangguk pelan. Sepertinya memang tidak berniat untuk tinggal lebih lama. Ia baru saja hendak melangkah maju, tapi tiba-tiba seperti teringat sesuatu. Sebuah pikiran terlintas di benaknya, membuatnya berbalik dan menatap papan bertuliskan petunjuk dewa yang dipegang Zhou Yixian. Zhou Yixian merasa heran dan bertanya, "Ada apa?" Zhang Xiaofan tidak menjawabnya, melainkan berjalan ke arah Xiao Huan lalu bertanya, "Apa kau bisa meramal wajah orang?" Xiao Huan dan Jin Ping-er sama-sama terkejut. Zhou Yixian justru matanya langsung berbinar. Ia melangkah maju sambil berkata, "Oh, tentu saja bisa. Ongkosnya 10 tel perak saja." "Kakek!" Xiao Huan memotong pembicaraan kakeknya dengan wajah kesal. Lalu ia memandang Zhang Xiaofan dengan raut yang lembut. "Tuan muda, kalau saya yang meramal untuk Anda, tidak usah bayar." Zhou Yixian langsung naik pitam dan hendak mengomel, tapi Jin Ping-er tiba-tiba menatapnya dengan tajam. Sorot matanya yang sedikit dingin membuat Zhou Yixian terkejut. Kata-kata yang sudah sampai di ujung lidahnya langsung ditelan kembali. Ia pun hanya bisa mendengus dan menjauh sambil merengut. Namun, Xiao Huan setelah menatap Zhang Xiaofan beberapa saat, justru menampakkan sedikit rasa bersalah. Ia pun berkata, "Sayangnya, kemampuanku masih dangkal. Aku tidak bisa melihat dengan jelas nasib dari wajah Tuan. Maafkan aku." Xiao Hui tiba-tiba mengikik, lalu melompat mendekat. Xiao Huan langsung meraih dan memeluk Xiao Hui sambil tertawa riang mengelus kepalanya. Jin Ping-er yang melihat Xiao Huan begitu dekat dengan Xiao Hui cukup terkejut dan tak kuasa melirik beberapa kali. Setelah ia memandang Zhang Xiaofan, memperhatikan raut dan ekspresinya dengan seksama seakan sedang memikirkan sesuatu. Zhang Xiaofan yang mendengar kata-kata Xiao Huan, ia hanya tersenyum getir lalu menggeleng kepalanya dan berbalik melanjutkan langkahnya. Xiao Hui langsung melompat ke tanah, melambaikan tangan mungilnya kepada Xiao Huan lalu berlari mengejar Zhang Xiaofan. Xiao Huan menatap punggung Zhang Xiaofan yang kini menjauh. Lalu ia tidak tahan berkata, "Tuan muda, jaga diri baik-baik." Zhang Xiaofan tidak berhenti. Dalam beberapa langkah, sosok itu menghilang di kejauhan. Xiao Huan tertegun, ada rasa kehilangan di hatinya. Jin Ping-er menepuknya pelan, membuat Xiao Huan tersadar. Ia pun langsung tersenyum pada Jin Ping-er. Jin Ping-er tersenyum tipis lalu berkata, "Kenapa tiba-tiba berkata begitu? Dari nada bicaramu, sepertinya kamu agak mencemaskan dia ya." Wajah Xiao Huan memerah. Ia lalu berkata, "Tidak ada apa-apa, hanya saja aku memang tidak bisa membaca wajahnya. Tapi entah kenapa, aku merasa keadaannya tidak terlalu baik." Jin Ping-er lalu berkata, "Jadi kau merasakannya?" Xiao Huan terkejut lalu berkata, "Kakak juga merasa begitu?" Jin Ping-er tersenyum dan berkata, "Adikku, dalam hal membaca nasib dan meramal, aku memang tidak sehebat dirimu. Tapi kalau soal melihat hati manusia..." Ia berhenti, hanya tersenyum tanpa melanjutkan. Xiao Huan merasakan ada nada aneh dalam ucapannya, lalu berkata, "Kakak, sebenarnya ada apa dengannya?" Jin Ping-er menatapnya sekilas, lalu mengambil selembar kertas yang biasa digunakan Xiao Huan untuk meramal. Ia pun berkata, "Kau lihat kertas ini?" Xiao Huan menatapnya dengan raut bingung, tapi ia mengangguk. Jin Ping-er lalu mengenggamnya erat dan meremasnya hingga kusut, kemudian membukanya kembali. Kertas itu kini dipenuhi lipatan. Ia memandang Xiao Huan. Xiao Huan menatap kertas itu dan entah kenapa wajahnya menjadi pucat. Jin Ping-er berkata, "Bahkan ini belum seberapa." Xiao Huan tiba-tiba menatapnya tajam. Jin Ping-er tersenyum tipis. Kedua tangannya memegang selembar kertas. Lalu dengan suara lembut, ia berkata, "Hati manusia seperti kertas. Semakin diremas, semakin lusuh. Dan pada akhirnya,
Ia menatap Xiao Huan, lalu tiba-tiba kedua tangannya menarik kertas itu dengan kuat. Dan kertas itu robek rapi menjadi dua bagian. Tubuh Xiao Huan tidak bisa menahan diri untuk bergetar. Dan setelah itu, Jin Ping Er pun berkata, dan pada akhirnya hancur juga. 此心安处是吾乡。 Cerita beralih ke Gunung Rubah Agung. Di dalam ruangan dingin, hawa dingin dan kabut beku masih perlahan membumbung. Sosok Biao terbaring tenang di atas altar, sama seperti biasanya. Di sisi altar itu, dinding batu yang dulu pernah hancur kini telah diperbaiki. Namun, bekas-bekas retakan dan patahan yang tertinggal di permukaannya tetap terlihat jelas. Yao Yi berdiri sendirian di ruangan batu itu. Ia menatap Biao lama sekali, lalu menghela nafas seolah penuh dengan rasa tak berdaya. Ia berkata, "Biao, semua telah berubah. Guili telah berubah, bahkan ayahmu juga telah berubah. Mereka sudah menjadi sosok yang nyaris tidak bisa aku kenali lagi. Mengapa semuanya bisa jadi seperti ini?" Nada suaranya penuh kebingungan. Matanya yang memandang Biao dipenuhi rasa sakit di hati. Tiba-tiba dari jauh di bawah tanah ruang batu itu muncul sebuah kekuatan dahsyat tak kasat mata. Yao Yi terkejut, nalurinya langsung membuatnya menoleh ke sekeliling. Dinding-dinding batu mulai bergetar. Serpihan-serpihan kecil batu sudah berjatuhan. Apa ini gempa bumi? Gelombang aneh itu datang silih berganti, seperti ombak laut yang tidak pernah berhenti menghantam. Yao Yi merasakannya dengan jelas, kekuatan yang begitu besar hingga tidak bisa dilukiskan. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Yao Yi segera berdiri di depan Biao. Tubuhnya menghadang, matanya terpaku pada batu-batu yang berjatuhan. Untungnya, kekuatan misterius itu setelah mengamuk beberapa saat perlahan mereda dan akhirnya lenyap. Yao Yi berdiri membisu cukup lama, keningnya berkerut rapat, lalu berbalik dan meninggalkan ruang Biao. Di luar ruang batu, lorong-lorong besar sektor Jahantu kini porak-poranda, batu-batu runtuh berserakan, dan dari kejauhan terdengar teriakan panik bercampur rintihan orang-orang yang terluka. Tampaknya kekuatan misterius tadi menimbulkan kerusakan yang jauh lebih parah dari perkiraannya. Di tengah kekacauan itu, Yao Yi tiba-tiba tertegun. Ia mencium aroma darah yang samar-samar terbawa oleh udara di lorong-lorong pegunungan ini. Bau darah itu entah dari mana datangnya, namun seakan ada di setiap sudut. Kemanapun ia melangkah, aroma itu tetap terasa. Meski tak begitu pekat, ada sesuatu di dalamnya yang membuat nafasnya terasa berat. Tidak lama kemudian, sosok Yao Yi menghilang dalam lorong-lorong perut gunung itu. Di sebuah puncak gunung, Xiao Bai juga merasakan getaran halus di tanah di bawah kakinya. Ia meletakkan anak rubah yang ada di tangannya, lalu menatap ke arah Gunung Rubah Agung yang gersang dan tandus itu. Seketika, di sudut bibirnya muncul sebuah senyum dingin. Zhang Xiaofan membawa Xiao Hui melesat cepat meninggalkan Gunung Qingyun dan kota Heyang. Di dunia yang luas ini, ia tidak tahu harus kemana. Apa ia harus kembali ke Gunung Rubah Agung? Tapi entah kenapa, saat ini ia merasa enggan untuk kembali ke sana. Ada penolakan kuat di hatinya terhadap sekte Raja Hantu. Namun, di tempat itu masih ada Biao. Bayangan gadis berbaju hijau itu terlintas terus di pikirannya. Zhang Xiaofan menghela nafas panjang, akhirnya menekan semua gejolak emosi di hatinya dan mengarahkan perjalanannya ke Gunung Rubah Agung. Setelah beberapa hari ia menempuh perjalanan, akhirnya tiba di dekat Gunung Rubah Agung. Dari kejauhan, ia melihat puncak gunung yang gersang tanpa sehelai rumput pun. Zhang Xiaofan mengerutkan kening, tubuhnya sempat terhenti di udara, namun pada akhirnya ia tetap terbang maju. Saat ia melintas di atas sebuah puncak gunung, Xiao Hui yang bertengger di pundaknya tiba-tiba mengikik. Zhang Xiaofan menoleh melihat Xiao Hui menyeringai sambil menunjuk ke arah gunung di bawah mereka. Lalu Zhang Xiaofan berkata, "Kau mau ke sana?" Xiao Hui mengangguk cepat. Zhang Xiaofan terdiam sejenak karena ia juga tidak terburu-buru. Akhirnya ia mendarat di puncak gunung itu. Hari itu cuaca sangat cerah, sinar matahari hangat menyinari puncak gunung yang hijau dan subur itu. Di atas sebuah batu besar, di antara pepohonan, seorang perempuan duduk sendirian, seolah merasakan suara angin. Ia pun menoleh. Angin pegunungan menyibakkan rambut indahnya,
seakan ikut bermanja. Itu adalah Xiao Bai. Zhang Xiaofan tertegun, belum sempat berkata apa-apa. Xiao Hui sudah bersorak girang dan melompat ke pelukan Xiao Bai sambil tertawa riang. Xiao Bai tersenyum tipis, menatap Zhang Xiaofan sekilas dengan pandangan lembut, lalu kembali bermain dengan Xiao Hui. Setelah bermain sebentar, Xiao Hui seakan ingin pamer. Ia mengeluarkan sebuah benda, sebuah tongkat berwarna perak dengan kilatan cahaya putih. Sesaat tongkat itu menghilang, lalu muncul kembali di tangannya. Xiao Hui pun memegangnya dengan bangga sambil mengayunkannya di udara. Xiao Bai tampak terkejut, memandang tongkat itu lalu melirik Zhang Xiaofan dengan tatapan penuh tanya. Zhang Xiaofan hanya duduk di samping tanpa menjelaskan. Xiao Bai menatapnya sebentar, lalu tersenyum samar. Ia pun berkata, "Itu tombak es 9 beku." Xiaofan menjawab, "Iya." Xiao Bai menghela nafas pelan lalu berkata, "Apa orang itu sudah mati?" Xiaofan lalu menjawab, "Sudah mati." Senyum tipis muncul di wajah Xiao Bai, lalu ia berkata, "Orang itu memang licik dan kejam. Dialah yang menahanku di altar api hitam. Apa ini balas dendam untukku?" Zhang Xiaofan menggeleng lalu berkata, "Tidak, dia menyerangku diam-diam. Saat aku melawan sampai mati-matian, hasilnya dia yang tewas. Tidak ada maksud lain. Kau tidak perlu berpikir macam-macam." Xiao Bai menatapnya lama, lalu senyumnya merekah bagaikan bunga musim semi. Begitu indah hingga membuat hati bergetar. Dengan suara lembut, ia berkata, "Bagaimanapun juga, aku tetap akan mengingat budi ini." Selesai bicara, ia menurunkan Xiao Hui. Monyet itu langsung memanjat pohon terdekat, lalu entah kenapa ia menusukkan tombak es 9 beku ke batang pohon. Tanpa suara, senjata itu menembus kayu dengan mudah, dan seketika semburan hawa dingin keluar. Pohon itu bergetar. Melihat itu, Xiao Bai menoleh pada Zhang Xiaofan. Wajah Zhang Xiaofan tampak rumit, lalu menatap tajam ke Xiao Hui, lalu berkata, "Xiao Hui, turun." Xiao Hui menyimpan senjata itu, tapi tetap tidak mau turun, malah bermain di antara ranting-ranting pohon. Xiaofan hanya bisa menghela nafas, lalu bertanya pada Xiao Bai, "Apa kau mau ke Gunung Rubah Agung?" Xiao Bai termenung sebentar, lalu menggeleng. Ia pun berkata, "Aku tidak ingin ke sana. Aku sarankan agar kau jangan ke sana juga." Zhang Xiaofan mengerutkan kening lalu berkata, "Kenapa?" Xiao Bai menatap Gunung Rubah Agung, lalu ia berkata, "Entah kenapa, aku merasa ada yang tidak beres di sana. Waktu terakhir aku di sana, hawa jahatnya sudah sangat kuat. Sekarang malah bertambah berlipat ganda." Ia terdiam sejenak lalu melanjutkan, "Beberapa hari terakhir, daerah ini sering mengalami gempa bumi. Itu tidak wajar." Zhang Xiaofan melangkah ke sisinya, memandang ke arah Gunung Rubah Agung lalu berkata, "Menurutmu, apa penyebabnya?" Xiao Bai menggeleng lalu berkata, "Aku belum tahu. Tapi aku yakin tempat itu sangat berbahaya." Zhang Xiaofan terdiam sejenak, lalu berkata, "Tapi aku tidak bisa tidak pergi." Xiao Bai memandangnya lama, lalu menghela nafas. Ia pun tidak berkata apa-apa lagi. Baiklah teman-teman, sampai juga di akhir cerita. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Like bila kalian suka dengan Jade Dinasti. Jangan lupa subscribe ya, biar nggak ketinggalan alur ceritanya. Dadah!